Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer atau pelatih interim. Lantas, siapa sebenarnya nahkoda baru di Old Trafford ini? How do we play against defensive teams, against teams that maybe attack? Melansir dari Manchester Evening News, Ralf Rangnick akan menjabat sebagai pelatih Manchester United selama 6 bulan hingga akhir Mei, sebelum pindah ke peran konsultasi untuk 2 musim setelahnya. Ralf Rangnick diidentifikasi sebagai pilihan sementara setelah manajemen Setan Merah melakukan proses wawancara terhadap 5 calon manajer permanen. Ya, mungkin yang perlu Anda ketahui tentang pria yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Olahraga dan Pengembangan Lokomotif Moskow. Setelah Zinedine Zidane dan Mauricio Pochettino hingga Brendan Rodgers yang dikaitkan dengan Manchester United, ada nama baru yang muncul langsung membuat publik terkejut. Sosok Ralf Rangnick, pria berusia 63 tahun ini dengan visi permainan yang cerdas, disebut bakal menjadi calon pelatih interim Manchester United hingga akhir musim 2021-2022. Ralf Rangnick bukanlah sosok baru di dunia sepak bola. Dia adalah guru Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel yang saat ini menuai kesuksesan di Liga Inggris. Manchester United disebut tinggal menunggu waktu untuk segera meresmikan Rangnick sebagai manajer anyar klub, pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Terlepas dari itu, kisah Rangnick merintis karir sebagai pelatih terbilang menarik karena ia memulai dari usianya yang termasuk masih sangat muda saat itu. Dilansir dari The Sun, pria Jerman ini mengawali karir melatih di usianya yang masih 25 tahun pada tahun 1983. Usai pensiun dari karir semi profesional, ia memiliki teori yang sangat bertentangan dengan tren saat itu yang juga digunakan timnas Jerman, yakni sistem formasi 3-5-2 dengan man marking. Padahal timnas Jerman juga sudah mencicipi kesuksesan dengan sistem tersebut, menjadi runner-up di Piala Dunia 1986 dan menjadi juara Piala Dunia 1990. Rangnick merupakan sosok pelatih dengan segudang ide untuk memainkan sepak bola yang sangat indah. How do we play against defensive teams, against teams that maybe attack? Sejumlah klub ternama Jerman pernah merasakan tangan dinginnya, seperti Stuttgart, Hannover, Schalke, hingga terakhir adalah klub binaan Red Bull, RB Leipzig. Manchester United sendiri cukup beruntung karena kalau Liverpool mendapatkan Jurgen Klopp dan Chelsea mendapatkan Thomas Tuchel, maka mereka telah mendapatkan mentor kedua pelatih hebat di Liga Inggris itu. Rangnick dikenal sebagai profesor sepak bola. Pelatih penuh pengalaman itu memainkan peran kunci dalam membangun taktik yang bernama gegenpressing, di mana tim segera berjuang untuk memenangkan bola kembali setelah kehilangan penguasaan, alih-alih langsung menurunkan garis pertahanan. Permainan gegenpressing mulai dipraktikkan pada tahun 2015 oleh Jurgen Klopp di Borussia Dortmund. Tapi yang membedainya adalah Rangnick, dan mulai diadopsi luas setelah Pep Guardiola melatih Bayern Munchen pada tahun 2014. Gegenpressing bertumpu kepada permainan yang tak henti menekan lawan dengan tujuan merusak konsentrasi lawan sehingga membuat kesalahan untuk kemudian menyerang balik. Begitu sisi rentan lawan terekspos. Ralf Rangnick, seperti halnya banyak pelatih, memiliki filosofi dan karakter permainan yang dirinya pegang teguh saat mengarungi dunia kepelatihan. Terlepas dari anggapan yang menyebut dirinya sebagai pionir dari taktik gegenpressing, Rangnick menegaskan kunci sukses melatih justru bukan hanya perihal pilihan taktik, kemampuan menjaga kebugaran pemain, dan semacamnya. Untuk mempraktikkan sepak bola agresif itu, Rangnick bertumpu kepada pemain muda. Dia tak menyukai pemain-pemain uzur yang lambat menekan lawan. Strategi ini menguntungkan pemain-pemain yang gemar menusuk ke depan, seperti Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Sancho, dan Rashford. Mungkin juga akhir Ronaldo terbawa arus si profesor. Yang pasti keputusan United merekrut Rangnick menunjukkan Setan Merah ingin membangun gaya bermain yang jelas dan bervisi. Walaupun taruhannya harus merevolusi sistem, Rangnick sendiri sudah dijanjikan tetap bersama Manchester United dalam posisi konsultan yang membuatnya bisa terus membuat United mengadopsi sepak bola menekan. Ini kabar baik bagi penggemar Manchester United yang sudah bosan disuguhi permainan yang membosankan dan gaya yang tak jelas. Sebaliknya kini mereka bisa berharap memiliki tim yang tak henti menyerang seperti City, Liverpool, dan Chelsea.